Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 289, Victoria Clarke marah. Namun, setelah apa yang terjadi pada Hailey terakhir kali, dia tidak peduli dengan keuntungan yang akan dinikmati keturunan Stele, seperti yang dijamin Jordan. Ia selalu menjadi wanita yang mandiri dan bangga. Wanita seperti dia tidak akan goyah meskipun mereka ditawari fasilitas dan kondisi kehidupan yang lebih baik oleh orang lain karena mereka merasa bahwa kehidupan yang mereka jalani adalah yang terbaik. Dia dengan cepat menyetujui permintaan Jordan, terutama karena dia baru saja mengetahui tentang Brett dan Hailey. Dia merasa telah mengecewakan Jordan. Lauren menambahkan, aku mendengar saudaramu mengatakan sebelumnya bahwa anak-anak keluarga Stele harus diserahkan kepada keluargamu untuk dibesarkan. Jika hasil tes paternitas membuktikan bahwa Chloe benar-benar putri Anda, saya harap anak itu akan tetap saya asuh sendiri. Tolong jangan suruh orang lain untuk membawanya pergi. Jordan mengangguk dan berkata, ya, aku bisa meyakinkanmu tentang itu. Jika kamu melahirkan anak laki-laki, aku khawatir aku tidak bisa mengambil keputusan karena kakek punya rencana sendiri untuk pertumbuhan putranya. Persyaratan untuk anak perempuan tidak seketat itu. Oke. Setelah keduanya selesai mengatakan itu, mereka tetap diam, dan mereka masih canggung satu sama lain sekarang. Setelah hening sejenak, Lauren tiba-tiba bertanya, bagaimana hubunganmu dan Victoria? Jordan tersenyum dan berkata, kami baik-baik saja. Aku melamarnya, dan dia setuju. Kalau saja Hailey tidak melahirkan dan menyebabkan banyak kejadian berikutnya, kami seharusnya sudah menikah sekarang. Oh. Lauren tampak agak tenang, dan dia memaksakan diri untuk tersenyum. Kamu sudah bersama Chloe sepanjang hari, dan aku belum melihatmu berbicara dengannya di telepon. Kalian sedang dalam masa bulan madu hubungan kalian sekarang. Kalian seharusnya berbicara satu sama lain di telepon setiap hari. Aku akan meninggalkanmu sendiri dan beristirahat sekarang. Kau bisa mengobrol dengan pacarmu. Jordan tidak menyangka Lauren akan berinisiatif mengucapkan kata-kata itu. Oh, baiklah, sampai jumpa besok. Setelah Lauren pergi, Jordan berdiri di tengah halaman dan menatap langit malam kota. Kepingan salju terus berterbangan ke bawah dan mendarat di wajah Jordan, tetapi dia tidak merasa kedinginan sama sekali. Yah, dia jelas telah menyewa seluruh pulau dan berlutut untuk melamar Victoria. Ini seharusnya menjadi masa termanis dalam hubungan mereka, H+P, tetapi Jordan telah lama berpisah dari Victoria. Bukan saja mereka tidak dapat bertemu satu sama lain, tetapi Jordan bahkan telah menghentikan rutinitas hariannya berbicara dengan Victoria di telepon dan berkomunikasi lewat pesan teks. Jordan mengalami masa sulit sebelum dia bertemu Lauren. Sekarang setelah dia akhirnya mengetahui kebenaran, Jordan tidak perlu lagi merasa melankolis. Tapi bagaimana aku harus memberitahu Victoria bahwa aku tiba-tiba punya anak perempuan berusia 3 tahun sekarang? Jordan merasa Victoria pasti akan keberatan kalau dia menceritakan hal itu padanya. Tetapi yang terpenting di antara pasangan yang sudah menikah adalah kejujuran. Kita tidak boleh menyembunyikan apapun dari satu sama lain. Victoria memang sejujur itu padaku. Dia bersedia menceritakan masa lalunya dan fakta bahwa dia dulunya adalah simpanan Russell. Mengapa aku harus menyembunyikannya darinya? Setelah mengambil keputusan, Jordan menelepon Victoria. Halo. Telepon berdering beberapa kali, dan Victoria akhirnya menjawab. Sama seperti terakhir kali, suara Victoria masih lemah dan lembut. Mungkinkah dia baru saja bangun kali ini? Jordan tidak peduli dengan rinciannya dan malah bertanya, sayang, di mana kamu sekarang? Victoria menjawab dengan lembut, Houston. Jordan tertawa dan berkata, haha, kamu pergi menemui Russell di Houston. Bagaimana hasilnya? Apakah Russell tua itu memeluk pahamu dan memohon padamu saat kamu menolaknya? Victoria mendapati bahwa suasana hati Jordan tampak jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ia bertanya, apakah suasana hatimu sudah lebih baik sekarang? Sebelumnya, Jordan terlihat seperti akan putus asa setiap kali mereka berbicara di telepon. Jordan berkata, baiklah, maafkan aku, Victoria. Aku belum menunjukkan cukup perhatian kepadamu akhir-akhir ini. Aku hanya mengalami terlalu banyak hal akhir-akhir ini. Victoria, karena kau tunanganku, ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Aku bertemu kembali dengan putriku yang berusia 3 tahun hari ini. Ketika Victoria mendengar ini, dia menjadi sedikit lebih tertarik, tetapi jawabannya masih singkat seperti sebelumnya. Anak berusia 3 tahun. Yah, ceritanya panjang. 4 tahun lalu, aku sedang berlatih di medan perang ketika saudaraku mengirim seorang wanita kepadaku. Kami tidur bersama, dan hari ini aku mengetahui bahwa dia telah mengandung anakku dan melahirkannya, jelas Jordan. Victoria mengiyakan, oh. Sangatlah tidak lazim bagi Victoria untuk menyetujuinya hanya setelah mendengar Jordan menyebutkan masalah penting seperti itu. Victoria selalu sangat antusias terhadapnya.
Jordan segera menyadari bahwa Victoria pasti marah. Jordan bertanya, sayang, kamu marah? Aku tahu tidak ada seorang pun yang bisa menerima berita seperti itu. Kita tidak perlu membesarkan putriku. Ibunya adalah wanita yang sangat mandiri dari DC yang dapat membesarkan anak secara mandiri. Aku berjanji dia tidak akan memengaruhi kehidupan kita. Mendengar penjelasan Jordan, Victoria tidak menanggapi dan malah bertanya, Jordan, bisakah kamu datang ke Houston? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jordan buru-buru berkata, Victoria, aku juga punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Aku punya banyak hal untuk diceritakan kepadamu. Kamu bahkan tidak tahu apa yang telah kualami akhir-akhir ini. Kakakku benar-benar brengsek. Dia menculik seorang wanita dan memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Tahukah kau apa yang terjadi? Kakaknya merayu Hailey dan memberinya $150 juta untuk membela saudara perempuannya. Putri Hailey adalah anak dari wanita yang aku najiskan. Ya Tuhan, aku hampir gila. Namun, Victoria tetap bersikap dingin dan acuh tak acuh bahkan setelah mendengar cerita Jordan. Ia bertanya, kapan kamu punya waktu untuk bertemu denganku? Jordan berkata, sayang, aku juga ingin bicara langsung denganmu, tetapi aku tidak bisa melakukannya sekarang. Aku akan melakukan tes paternitas pada anak perempuan itu besok, dan hasilnya akan keluar paling tidak seminggu kemudian. Saya pasti akan bertemu dengan Anda dalam seminggu atau paling lama tidak lebih dari 10 hari. Oke. Victoria menutup telepon tanpa mengatakan apapun lagi. Victoria tidak pernah menutup telepon dari Jordan tanpa mengatakan sepatah kata pun sebelumnya. Dia marah. Dia benar-benar marah padaku. Jordan menempelkan tangannya di dahinya sambil mendesah panjang. Jordan mengira Victoria pasti jengkel dengan semua masalah merepotkan yang menimpanya akhir-akhir ini, sampai-sampai dia tidak mau berbicara dengan Jordan. Wanita mana yang dapat menerima kenyataan bahwa tunangannya memiliki 2 anak yang lahir dari 2 wanita lain selain dirinya? Ah, maafkan aku, Victoria. Kalau aku sudah menyelesaikan masalah di sini, aku pasti akan menebusnya dengan menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Jordan tidak punya pilihan lain. Ia benar-benar ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan putrinya sekarang. Lagi pula, ia telah meninggalkan kehidupan putrinya selama lebih dari 3 tahun. Lagi pula, Victoria selalu menjadi wanita yang murah hati dan pengertian. Jordan yakin bahwa dia tidak akan meminta putus dengannya karena masalah ini.